Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang penerapan teori belajar behaviorisme pada modul ajar dan video pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD. Anggota kelompok 1. Irfan Nugroho, 2. Aprilia Lintang, 3. Syahrul Bariko Jadi, 4. Fadila Trikuntari, 5. Lulu Andriana, 6. Nanda Anissa Maitasari, 7. Afifah Setianingrum. Latar belakang. Para ahli behaviorisme berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Metode ini yang digunakan guru dalam pembelajaran yang berpijak pada teori ini yaitu menempatkan posisi guru sebagai pusat kegiatan dan peserta didik sebagai subjek belajar. Guru sebagai pihak yang memegang kendali, sedangkan para peserta didik sebagai pihak yang dikendalikan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan dari teori belajar behaviorisme bila dituangkan ke dalam modul ajar? 2. Bagaimana analisis video pembelajaran dalam penerapan teori belajar behaviorisme? Yang ketiga, apa ciri-ciri teori belajar behaviorisme menurut Karwono? Tujuan. 1. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan menjelaskan bagaimana penerapan teori belajar behaviorisme yang dituangkan ke dalam modul ajar. 2. Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan bagaimana penerapan teori belajar behaviorisme ke dalam analisis video pembelajaran. Selanjutnya saya akan menyampaikan bab 2 yaitu pembahasan. Teori-teori belajar behaviorisme. Yang pertama, A. Koneksionisme atau S.R. Bond. Menurut Edward Lee Thorndike, hubungan antara stimulus atau perangsang dan respon, jawaban, tanggapan, reaksi, melalui latihan dan ulangan-ulangan hingga menjadi kebiasaan, dengan prinsip trial and error, coba dan salah. Hukum efek. Belajar akan lebih bersemangat apabila mengetahui akan mendapatkan hasil yang baik. Hukum kesiapan. Belajar akan lebih berhasil bila individu memiliki kesiapan untuk melakukannya. Hukum latihan. Belajar akan berhasil apabila banyak latihan yang atau ulangan-ulangan. Yang kedua, classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Teori Pavlov adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Dapat diartikan juga bahwa classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan. Teori Pavlov yang diberikan kondisi adalah stimulusnya. 3. Teori belajar menurut Edwin Guthrie. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan antara S dengan R bersifat lebih kuat dengan menetap, dan oleh karena itu, guru harus mampu mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Siswa harus dibimbing melakukan apa-apa yang perlu dipelajari, jangan mengabaikan siswa. Yang keempat, teori belajar menurut Koch-Hull. Kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. Yang kelima, ada operant conditioning menurut B.F. Skinner. Teori ini dilandasi oleh adanya penguatan atau reinforcement
teori operant conditioning, yang diberi kondisi adalah responnya. Pengajaran berprogram dengan menggunakan media buku atau mesin pengajaran, modul, dan komputer. Jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Jika timbulnya perilaku operan yang telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan akan menghilang. Yang keenam, teori belajar sosial atau social learning. Menurut Albert Bandura, teori Bandura ini juga masih memandang pentingnya conditioning melalui pemberian reward atau punishment. Seorang individu yang berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Selanjutnya, ciri-ciri teori belajar behaviorisme menurut Karwono. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada guru dan siswa sebagai objek. 2. Mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan. 3. Lebih menekankan kepada elemen-elemen pembelajaran. 4. Perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 5. Adanya interaksi antara stimulus dengan respon. 6. Adanya pemberian reward dan punishment. 7. Adanya pembiasaan melalui latihan dan pengulangan. 8. Mementingkan pengaruh lingkungan. 9. Hasil belajarnya adalah perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penerapan teori belajar behaviorisme pada modul ajar. Penerapan teori belajar behaviorisme pada modul ajar Bahasa Indonesia menggunakan pendekatan TCL atau Teacher Centered Learning yang merupakan penerapan behaviorisme ciri yang pertama, di mana pembelajarannya berpusat pada guru dan menempatkan siswa sebagai objek pasif. Yang kedua, model expository. Yang ketiga, metode. Ada ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan presentasi. Yang keempat, materi pokok, yaitu teks narasi. Tujuan belajar. Yang pertama, setelah mengamati cerita teks narasi melalui gambar berseri, peserta didik mampu menjelaskan isi teks narasi tersebut. Yang kedua, setelah mengamati teks narasi melalui gambar berseri, siswa mampu menganalisis isi teks narasi. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat teks narasi. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil tulisan teks narasi. Untuk analisisnya, merupakan penerapan teori belajar behaviorisme ciri yang keempat, yaitu perubahan tingkah laku. Yang pertama, setelah mengamati, peserta didik mampu menjelaskan. Yang kedua, setelah mengamati, peserta didik mampu menganalisis. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat sebuah karya. Yang keempat, setelah mengamati dan berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikannya. Selanjutnya, pertemuan pertama diawali dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kalian pernah menulis cerita? Yang kedua, apa kalian pernah mengalami kesulitan ketika menulis cerita? Yang ketiga, apa yang harus diperhatikan ketika menulis cerita? Untuk analisisnya, merupakan penerapan teori SR Bond menurut Thorndike, yaitu adanya stimulus dan respon, di mana ketika guru bertanya merupakan stimulus dan siswa menjawab merupakan respon. Selanjutnya, kegiatan pembuka. Yang pertama, guru mengawali pembelajaran dengan memberi salam dan berdoa bersama. Untuk analisisnya, merupakan penerapan teori SR Bond menurut Thorndike, yaitu di mana guru memberi salam merupakan stimulus dan siswa menjawab merupakan respon. Serta teori kebiasaan atau latihan menurut Thorndike, yaitu membiasakan diri untuk berdoa bersama, bersifat religius. Yang langkah ketiga,
Guru mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar atau ice breaking berupa menyanyi. Untuk analisisnya merupakan penerapan teori operant conditioning menurut Skinner, yaitu pemberian penguatan berupa menyanyi bersama. Selanjutnya langkah kelima, guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan. Untuk analisisnya merupakan penerapan hukum efek menurut Thorndike. Belajar akan lebih bersemangat apabila mengetahui akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi, ketika anak-anak mengetahui langkah-langkah belajar, maka anak-anak akan lebih mudah untuk mengetahui dan mendapatkan hasil belajar yang baik. Sintaks 1. Orientasi pada masalah. Yang keenam, guru menyampaikan materi secara verbal dan menyampaikan petunjuk dengan memperlihatkan gambar berseri yang ditampilkan di layar LCD. Merupakan penerapan model ekspositori. Analisisnya merupakan penerapan teori operant conditioning menurut Skinner, pengajaran dengan menggunakan bantuan komputer. Yang ketujuh, guru memberi pertanyaan seputar gambar berseri yang ditampilkan, seperti apa ada yang bisa mengurutkan gambar berseri ini menjadi satu cerita. Analisisnya merupakan penerapan teori S.R. Boone menurut Thorndike, adanya interaksi antara stimulus S dengan respon R. Jika ada anak yang berani maju mengurutkan gambar merupakan respon dari pertanyaan guru. Sintaks 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 11. Guru membagi dan membentuk kelompok kecil untuk peserta didik. Analisisnya merupakan penerapan teori classical conditioning oleh Pavlov, di mana pengelompokan di sini termasuk stimulus dari lingkungan sosial. Sintaks 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru mengajak peserta didik untuk mendiskusikan gambar berseri yang ditampilkan. Analisisnya merupakan penerapan hukum latihan menurut Thorndike, di mana siswa dilatih untuk membiasakan diri untuk berdiskusi. Selanjutnya, guru membimbing dan mengawasi jalannya diskusi. Merupakan penerapan teori belajar menurut Edwin, yaitu siswa harus dibimbing melakukan apa-apa yang perlu dipelajari. Selanjutnya, kegiatan penutup. Guru memberikan penguatan terkait materi yang belum terselesaikan atau berdasarkan refleksi. Analisisnya merupakan penerapan teori operant conditioning menurut Skinner, yaitu pemberian penguatan berupa mengevaluasi materi yang belum terselesaikan. Guru memberikan tugas sebagai upaya tindak lanjut pembelajaran. Analisisnya merupakan penerapan teori hukum latihan Thorndike, yaitu belajar akan berhasil apabila banyak latihan atau ulangan-ulangan. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama. Analisisnya merupakan penerapan teori S.R. Boone menurut Thorndike, yaitu di mana guru memberi salam S dan siswa menjawab R, serta teori kebiasaan latihan menurut Thorndike membiasakan diri untuk berdoa bersama atau religius. Selanjutnya, pertemuan kedua. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kalian ingat tentang cara menulis teks cerita? Yang kedua, bagaimana cara menulis teks narasi yang tepat? Analisisnya merupakan penerapan teori S.R. Boone menurut Thorndike, yaitu adanya stimulus dan respon, di mana guru bertanya stimulus dan siswa menjawab respon. Selanjutnya, kegiatan pembuka. 1. Guru mengawali pembelajaran dengan memberi salam dan berdoa, merupakan penerapan teori S.R. Boone menurut Thorndike, yaitu di mana guru memberi salam S dan siswa menjawab R,
serta teori hukum latihan menurut Thordicke membiasakan diri untuk berdoa bersama religius. 2. Guru mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar atau speaking menyanyi merupakan penerapan teori operator conditioner menurut Skin, yaitu pemberian penguat berupa menyanyi bersama. 4. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Sesuai dengan hukum efek Thordicke, belajar akan lebih bersemangat apabila mengetahui akan mendapatkan hasil yang baik. Ketika anak-anak mengetahui langkah-langkah belajar, maka anak-anak akan lebih mudah untuk mengetahui dan mendapatkan hasil belajar yang baik. Kegiatan inti. Sintak 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 7. Guru mendampingi peserta didik merencanakan dan menyiapkan karya tulis teks narasi. Guru membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Merupakan penerapan teori belajar menurut Edwin Gordon, di mana siswa harus dibimbing melakukan apa-apa yang perlu dipelajari. Jangan mengabaikan siswa. 8. Guru menanyakan pada siswa setiap kelompok bagian mana yang sulit dan memberi saran. Merupakan penerapan teori S.R. Bourne merupakan Thorndike, yaitu hubungan antara stimulus dan respon. Ketika siswa bertanya materi yang sulit atau stimulus, dan guru harus memberi saran atau respon. Sintak 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil. 10. Guru meminta peserta didik lain memberikan saran pendapat berkait dengan teks narasi dan yang dipresentasikan kelompok yang di depan. Merupakan penerapan teori hukum latihan menurut Thordicke, di mana siswa dibiasakan atau dilatih untuk berani berpendapat dan memberi sebuah saran yang dibangun. Kegiatan penutup. 13. Guru memberikan penguat terkait materi yang belum terselesaikan atau berdasarkan refleksi. Merupakan penerapan teori operat conditioner menurut Skinner, yaitu pemberian penguatan berupa evaluasi materi yang belum terselesaikan. 14. Guru mengakhiri pembelajaran dengan menyanyikan lagu daerah dan berdoa bersama. Merupakan penerapan teori operat condition menurut Skinner. Menyanyi di sini merupakan penguat untuk meningkatkan perilaku siswa akan pelestarian budaya daerah, serta penguat untuk meningkatkan perilaku siswa akan nilai sikap mengenai agama atau religius. Mode belajar. Analisis video pembelajaran pada penerapan teori belajar behaviorisme. Analisis video pembelajaran dalam penerapan teori belajar behaviorisme. Pendekatan TCL atau Teacher Centered Learning atau merupakan penerapan teori behaviorisme ciri ke-1, di mana pembelajarannya berpusat pada guru dan menempatkan siswa sebagai objek pasif. Kedua, model ekspositori. Yang ketiga, metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, presentasi. Yang keempat, materi pokok, teks narasi. Kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar peserta didik, merupakan penerapan teori S.R. Bourne menurut Thordicke, yaitu hubungan antara stimulus dan respon, di mana guru memberi salam dan siswa menjawab, serta guru bertanya, "Apa kabar anak-anak ibu?"
Dan para siswa pun menjawab, "Alhamdulillah, baik-baik saja, tetap semangat, Allahu Akbar." Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. Merupakan penerapan teori hukum latihan menurut Thorndike membiasakan diri untuk berdoa bersama religius. Peserta didik dibiasakan untuk selalu berdoa sebelum memulai sesuatu agar kegiatan pembelajaran berjalan baik. Diawali dengan tepuk doa, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Angkat tanganmu, mari kita berdoa 2 kali, lalu dilanjutkan dengan berdoa. Yang ketiga, guru menanyakan kesiapan peserta didik. Merupakan penerapan teori Bourne menurut Thorndike, yaitu hubungan antara stimulus dan respon, di mana guru menanyakan apa kabar kalian, siap belajar, dan anak-anak membalas siap bisa. Yang berikutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Merupakan penerapan hukum efek Thorndike. Belajar akan lebih bersemangat apabila mengetahui akan mendapatkan hasil yang baik. Ketika anak-anak mengetahui tujuan belajar, maka anak-anak akan lebih mudah untuk mengetahui dan mendapatkan hasil belajar yang baik. Berikutnya, guru memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Merupakan penerapan teori operans conditioning Skinner. Pemberian penguatan dalam pembelajaran dapat meningkatkan kekuatan perilaku peserta didik dalam belajar. Berikutnya kegiatan inti fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, guru menyampaikan materi secara verbal dan meminta anak-anak untuk mengamati gambar seri melalui proyektor dan laptop. Merupakan penerapan model expository. Merupakan penerapan teori operans conditioning Skinner, pengajaran dengan menggunakan bantuan komputer. Yang kedua, guru meminta anak-anak untuk menyusun dan mengurutkan gambar seri tersebut. Merupakan penerapan teori hukum latihan menurut Thorndike. Pada kegiatan ini, siswa akan dilatih untuk menyusun gambar seri. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk membuat kalimat pokok dari gambar seri. Merupakan penerapan teori hukum latihan menurut Thorndike. Pada kegiatan ini, siswa akan berlatih membuat kalimat pokok dari gambar seri. Yang kemudian fase 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru membentuk kelompok peserta didik dan membagikan LKPD. Merupakan penerapan teori classical conditioning oleh Pavlov, di mana pengelompokan di sini termasuk stimulus dari lingkungan atau lingkungan sosial. Berikutnya, guru meminta siswa untuk mendiskusikan dan menulis teks narasi. Merupakan penerapan teori hukum latihan menurut Thorndike, di mana siswa dilatih untuk membiasakan diri untuk berdiskusi. Kegiatan inti fase 3, membimbing proses diskusi kelompok. Guru mengamati proses diskusi tiap kelompok. Merupakan penerapan teori belajar menurut Edwin Guthrie, di mana siswa harus dibimbing melakukan apa-apa yang dipelajari, jangan mengabaikan siswa. Yang kedua, guru menanyakan bagian mana yang sulit dan memberi saran. Merupakan penerapan teori S.R. Bourne menurut Thorndike, yaitu hubungan antar stimulus dan respon. Ketika siswa bertanya bagaimana yang sulit, stimulus, dan guru harus memberi saran dan respon. Kegiatan inti ice breaking merupakan penerapan teori operan conditioning Skinner. Menari di sini merupakan penguatan untuk mengingatkan semangat belajar siswa. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Guru memberikan apresiasi pada kelompok yang telah melakukan presentasi. Merupakan penerapan teori belajar sosial menurut Albert Bandura, yaitu pembicara lewat optimisme, di mana apresiasi ini merupakan reward. Kegiatan inti fase 5, menganalisis dan mengevaluasi. Guru meminta salah satu peserta didik yang berani menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran tadi. Merupakan penerapan teori S.R. Bourne menurut Thorndike, yaitu hubungan antara stimulus dan respon. Jika ada siswa yang berani maju untuk menyimpulkan, merupakan sebuah respon.
Kegiatan penutup. Guru meminta para siswa untuk menyanyikan lagu daerah merupakan penerapan teori operant conditioning menurut Skinner. Menyanyikan di sini merupakan penguatan untuk meningkatkan perilaku siswa akan pelestarian budaya daerah. Guru memberi salam perpisahan merupakan penerapan teori operation conditioning Skinner. Memberi salam di sini merupakan penguatan untuk meningkatkan perilaku siswa akan nilai sikap mengenai agama, religius, serta membiasakan untuk memberi atau menjawab salam. Simpulan, teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang mementingkan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Dalam proses belajar, adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Strategi atau model pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran adalah TCL atau Teacher Centered Learning. Pada teori ini, menempatkan posisi guru sebagai pusat kegiatan dan peserta didik sebagai subjek belajar. Guru sebagai pihak yang memegang kendali, sedangkan peserta didik sebagai pihak yang dikendalikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.